Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Yang baru gabung jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Back chapter 4699. Di sini diceritakan mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa, tetapi sesaat kemudian sesosok turun dari langit, membawa tekanan yang mengerikan. Zheng Guime yang putus asa dan Gu Liangcai yang ketakutan, keduanya meludahkan seteguk darah. Bahkan tahap elemen sejati Gu Hao adalah sama. Sosok itu mendarat di depan Hu Kun dan menyipitkan matanya. Niat membunuhnya melonjak. Murid menyapa guru. Gu Hao menahan tekanan yang menakutkan dan jatuh berlutut. Orang ini adalah Master Istana Lautroh, jadi Jia Hong, sebagai pemimpin sekte kelas 1 di benua Void. Jia Hong memiliki kultivasi relem Kaisar Orde kedua yang kuat dan terkenal di seluruh benua. Hu Kun dan Hu Kao sama-sama cukup beruntung untuk diterima sebagai murid, tetapi Gu Hao hanyalah murid dalam nama. Tetapi Hu Kun berbeda, bakat Hu Kun sangat luar biasa dan sangat dihargai oleh Jia Hong. Ketika murid-murid lain kembali ke istana Lautroh dengan kepala pencuri, Jia Hong sangat senang. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah hanya beberapa hari seorang akan datang untuk melaporkan bahwa lampu kehidupan Hu Kun telah padam. Jia Hong segera berangkat menuju tempat ini. Dengan budidaya realm Kaisar Orde kedua yang kuat, hanya perlu 10 menit baginya untuk dari istana Lautroh. Satu berada di tahap Immortal Ascension, sementara yang lain berada di tahap transformasi Ki. Seorang kultivator yang lemah mencoba melarikan diri darinya. Dengan lompatan tubuhnya dia terbang ke depan seperti batu besar dan menghilang dalam sekejap. Beberapa lusin kilometer jauhnya, Zhao Ya menggunakan kekuatannya untuk membungkus Zhao Yebe dan melarikan diri untuk hidupnya. Tetapi setelah beberapa saat, aura kuat mengunci mereka. Zhao Ya berubah saat dia berteriak, "Saudara Qiao Bei, mari kita berpisah." Kekuatan pendatang baru ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Tidak peduli berapa banyak harta yang telah diberikan tuannya kepadanya sebelum dia pergi, akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Dialah yang membunuh Hu Kun. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan saudara Qiao Bei. Jika mereka berpisah, saudara Qiao Bei masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika mereka tetap bersama, mereka hanya bisa menunggu kematian. Mengatakan demikian, dia tidak mengizinkan Zhao Yebe untuk membantah. Dan lembut mendorong telapak tangannya dan mengirim Zhao Yebe terbang. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melesat. Zhao Yebe jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Ketika dia akhirnya bangkit dan melihat ke atas, dia melihat seberkas cahaya mengejar Zhao Ya. Zhao Yebe hampir keluar dari rongganya saat dia menginjak kakinya yang buru-buru mengejar mereka. Namun, dia hanya berada di tahap transformasi Ki, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zhao Ya dan Jia Hong? Hanya dalam beberapa saat dia telah terlempar dari pandangan. Dia sangat cemas dan mengalahkan dirinya sendiri. Selama perjalanan ini dia telah menghadapi banyak bahaya. Berkali-kali Qiao Ya dan yang melindunginya. Dia merasa seperti dia adalah beban dan sama sekali tidak berguna. Namun dia juga tahu bahwa bakatnya hanya biasa-biasa saja. 3 tahun yang lalu dia telah memperoleh teknik kultivasi itu dalam tidurnya. Dan setelah berkultivasi begitu lama, dia hanya berhasil menerobos ke tahap transformasi Ki. Jadi tidak bisa membantu Zhao Ya sama sekali. Meski begitu, dia masih mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Di depannya sosok Jia Hong melintas seperti kilat saat dia melihat Zhao Ya melarikan diri di depannya. Dia dengan dingin mengerus di dalam hatinya seorang kultivator Immortal Ascension. Belaka berani bertindak begitu lancang di depannya. Mengulurkan telapak tangannya, Kaisar Ki di telapak tangannya melonjak ke arah Zhao Ya. Zhao Ya menegang saat aura kematian menyelimutinya, tetapi pada saat berikutnya perasaan itu menghilang. Di belakangnya wajah Jia Hong dipenuhi dengan keterkejutan karena barusan saat dia hendak menyerang dan dengan telapak tangannya, dia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah jika dia menyerang dengan telapak tangannya, dia pasti akan menderita. Dia adalah Master Olem Kaisar Orde kedua, jadi ketika dia memiliki dorongan tiba-tiba, dia akan selalu merasakan sesuatu. Jadi dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Setelah menyebarkan kekuatannya dengan curiga, rasa tidak